Mungkin orang lain jarang memperolehnya, bukan sih jarang mengalaminya, karena perubahan itu tuh tidak gampang, tapi kalau kita mau, kita pasti bisa. Halo semuanya, Kembali lagi bersama saya Marta saya Dian dalam podcast menuju ulang tahun YPU yang ke-12. Nah Dian, kali ini kita lagi di mana sih? Kok background kita berbeda? Iya dong Kak Marta, biar kita juga nggak bosan dan pastinya juga biar teman-teman yang lagi nonton nih Kak Marta nggak bosan-bosan banget Kak Marta. Betul Dian. Nah kali ini Dian kita akan mendengarkan dan berbincang-bincang bersama Ketua Yayasan Keluarga Kasih dan juga pendiri YPU yaitu Ibu Debbie dan Bapak Martin. Untuk itu langsung saja ya kita menyapa tamu kita yaitu Ibu Debbie dan Bapak Martin. Halo Bu. Halo juga. Halo Pak, ketemu lagi Sehat kita di selalu. podcast ini ya Pak. Ya. Halo. Siap. Nah ibunya makin cantik aja ya. iya, benar iya. sekali Kak Marta. Oke, ya udah daripada kita berlama-lama langsung saja ya kita menanyakan pertanyaan kepada ibu dan bapak. Oke. Bapak dan Ibu, bagaimana sih proses pembentukan karakter bagi anak-anak yang ada di YPU? Ya, saya dulu ya. Iya. Oke. Ya sebenarnya kita ya karena apa, karakter itu adalah satu yang ada dalam hidup sehari-hari, sehingga salah satu contoh konkret adalah bahwa kita mengajak anak-anak untuk menyadari setiap kegiatan harian, entah itu menyapu, entah itu memasak, entah mengerjakan kegiatan sekolah, bagaimana kita menyadarkan bahwa itu adalah bagian dari proses pembentukan diri kita, mengembangkan diri kita, sehingga proses pembentukan karakter sebenarnya di YPU itu adalah kita mulai dari hal-hal sederhana dan yang terjadi sehari-hari. Seperti yang kalian sudah ketahui dan mungkin rasakan ya, ketika kamu datang ke YPU, bisa aja mungkin saya menggunting rambut kamu atau membuat kamu menjadi, saya tidak mengatakan lebih menarik, tapi untuk saya itu adalah ketika kamu datang ke YPU, saya selalu mengatakan kamu harus lahir kembali, lahir baru lagi, bahwa hal-hal jelek yang dulu kamu bawa dari kampung, entah dalam bentuk apapun itu, harus diperbaharui setelah sampai di YPU. Tidak gampang, tetapi ketika kita mau, ya seperti Bapak tadi mengatakan ya, dari hal-hal yang kecil, nyapu, ngepel, atau memasak, berbelanja ke pasar, bahkan mengatur keuangan rumah tangga dan lain-lain, yaitu kita bukan dibebankan ke kamu, tetapi kita ajak kamu untuk kerjasama, dan itu pun salah satu untuk pembentukan karakter yang sangat bagus sekali. Ditambah lagi sekarang ini kan ada pertanian, bagaimana kamu melihat hidup ini mulai dari kita bercocok tanam, menggemburkan tanah, memupuknya, menanamnya, lalu memeliharanya, dan ketika itu panen, kan kamu kan merasa bahagia. Demikian juga hidup, kita tata, lalu kita menata ulang lagi kehidupan kita untuk jauh lebih baik lagi, dan kita pasti akan merasa bahagia. Dan disitulah pembentukan karakter yang nyata menurut YPU. Wow, Demikian. bagus sekali ya. Jadi Iya. dengan seperti membersihkan rumah, kita bercocok tanam, disitulah karakter kita dibentuk. Bagaimana di situ kita kerjasama, kita disiplin. Betul begitu Dian? Ya benar sekali Kak Marta, dan ini adalah diawali dengan kesadaran dalam diri setiap pribadi anak-anak yang ada di YPU Kak Marta. Betul Ya. sekali Dian. Kalau begitu langsung saja kita Dan satu lagi mungkin ya bagi kamu ya, dan juga anak-anak yang ada di Indonesia yang menonton YouTube ini, tidak semua sekolah mungkin atau tidak semua komunitas mungkin bisa melihat bahwa atau membuat pembentukan karakter ini, karena tidak gampang. Saya dengan Pak Martin pun harus mau capek, harus mau lelah juga, tetapi karena kami sangat mencintai anak-anak dalam binaan kami mau melakukan itu dengan senang hati, dengan setulus hati kami, dan dengan sepenuh hati kami. Kami mencintai anak-anak binaan kami, sama seperti kami pun mencintai anak-anak kami. Begitu. Oke, Ibu. Kalau begitu kita ke pertanyaan kedua ya Bapak Oke, Ibu. ya. Bagaimana dalam menjalankan proses pembentukan karakter? Apakah ada tantangan yang mendasar yang dihadapi? Banyak sekali. Iya. Iya Ya dong. tantangan ya pasti, karena ya kan anak-anak ini kan datang dari berbagai latar belakang dengan bahasa, budaya dan kebiasaan yang beragam. Ya tentu
kita kan di YPU bagaimana menyatukan langkah gerak kita menuju ke depan. Nah, terus proses untuk menjadi satu langkah, satu visi ke depan ini, ya tentu tantangan yang paling nyata adalah bahwa anak-anak ini kadang-kadang ya seperti kita ada yang kita arahkan, kita sadarkan, ada yang cepat, ada juga kadang-kadang kayak kucing dalam karung, kayak kita tarik, nggak bisa-bisa juga. Tetapi kembali lagi bahwa memang kita sadar bahwa memang proses pembentukan karakter ini adalah satu proses panjang. Dan yang dibutuhkan adalah ya kesabaran, ketekunan, seperti kata Ibu bahwa bagaimana mendampingi mereka. Kita tunjukkan perhatian yang nyata bahwa ini loh masa depan kita. Makanya bukanlah sesuatu yang mudah memang pembentukan karakter, tetapi sedikit demi sedikit melalui proses penyadaran dan melalui ya keteladanan yang muncul di lingkungan, kita membentuk juga bagaimana komunitas YPU menjadi komunitas yang mendukung terbentuknya satu karakter yang baik. Ini adalah menjadi satu hal yang membantu kita terhadap tantangan-tantangan yang gak mudah, apalagi setiap kali ada murid baru, ya dia membawa kebiasaan yang lama, dia membawa kebiasaan dari daerah, dan pada akhirnya bagaimana pelan-pelan kita mengarahkan. Memang butuh waktulah untuk melakukan itu, dan mungkin ada tips lain ya menghadapi tantangan-tantangan. Oh iya, seperti kita ketahui pada umumnya ya kan, karakter ini memang sudah ada sejak kita lahir ya. Tidak gampang juga untuk mengikisnya untuk menjadi lebih baik. Tetapi satu hal lagi seperti tadi kata Dian sudah singgung tentang kesadaran. Ya. Bahwa kesadaran itu setiap orang per orang itu harus penting. Sadar akan, saya mengatakan itu ya tahu diri, oh iya juga, lalu sadar juga tentang kemampuan, sadar juga tentang talenta yang sudah Tuhan berikan. Nah, kalau misalnya dari semua kesadaran yang muncul itu lalu kita lakukan sepenuh hati kita, saya rasa ya tanpa kita sadari, karakter baik itu akan semakin muncul di setiap orang. Bukan hanya kita jadi seakan-akan berpura-pura, nanti habis di dalam YPU, mungkin karena kamu yang ada di dalam dampingan kami ini takut terhadap saya dengan Bapak gitu ya, karena itu tidak begitu penting. Nah, nanti setelah keluar, kamu kembali lagi ke laptop. Dan itu yang tidak ada kesadaran, tetapi ketika kesadaran itu muncul, nah disitulah poin penting dari sebuah karakter diri. Dan itu berlaku lama ya, Nah, berlaku lama karena kalau hanya karakter itu muncul karena takut ya. atau karena enggak lah saya butuh ini ya. Akhirnya juga kembali lagi kepada habitat lama ya. Makanya kadang-kadang ada yang cepat, ada yang ya bertahun-tahun juga. Tertati-tati itu ya, betul. Itulah proses ya tidak mudah. Memang kita tak sadar betul di YPU mengenai karakter ini. Karena kan ini kan keluh kesah di berbagai sekolah, di berbagai komunitas. Waduh, susah sekali karakternya. Ya justru itu, bahwa kita sadar atas kesulitan untuk pembentukan karakter ini, ya makanya kita berjuang juga. Saya dengan Ibu belajar terus bagaimana caranya supaya mereka yang tidak mudah ini bisa menjadi anak-anak yang baik. Begitu. Iya. Dan mungkin juga satu hal yang perlu diketahui oleh anak-anak yang menonton YouTube Yayasan Prima Unggul ini ya, hampir 99% lulusan Yayasan Prima Unggul ini bekerja lalu sambil kuliah karena sudah menyadari bahwa pendidikan itu adalah investasi yang sangat penting sekali. Dan kami berpikir juga ya bahwa setelah keluar dari YPU sudah semakin menyadari juga bahwa karakter itu sangat-sangat penting sekali, bahwa pendidikan itu tuh mengimbangi karakter. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya menyimpulkan nih pembicaraan Bapak Ibu, ternyata ada yang benar-benar mau berjuang untuk hidup karena adanya motivasi, dan ada juga kendala karena dari faktor genetik, lingkungan yang mempengaruhi sehingga untuk berjuang, untuk berkembang aja susah untuk mengikuti aturannya seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Betul. Dan inilah bentuk-bentuk karakter yang sebenarnya kan Kak Marta? Iya betul sekali, dan juga kata karakter ini yang mendasari kepribadian seseorang. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu seperti apa, kita
kita lihat dari karakternya. Kalau karakternya kalau baik, terus bersyukur dan juga dari daya juangnya tingkat tinggi, berarti Dan mampu menikmati hidup. Iya, Berarti anak dengan ini nih bisa sukacita, untuk berjuang dan Iya. juga karakternya kita bisa lihat cukup lebih baik seperti itu. Betul sekali, kamu tambah pintar sekali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke. nih Bapak dan Ibu. Iya. Ini tadi Bapak sudah membicarakan nih Kak Marta gimana sih proses pembentukan karakter yang ada di dalam YPU. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Bapak dan Ibu, bagaimana sih sikap Bapak dan Ibu ini dalam menghadapi banyak tantangan tersebut? Ya saya secara pribadi juga ya, karena kita pun punya kesadaran terlebih dahulu bahwa dalam proses menghadapi anak-anak, apalagi karena memang kita memilih dari daerah, ya pasti kita menghadapi situasi itu. Nah caranya bagaimana adalah ya kami pun belajar untuk bertumbuh juga, belajar untuk sabar, belajar untuk mengerti, sambil membuat satu pendekatan-pendekatan yang bersifat personal. Apalagi kayak ibu kan melalui buku refleksi, saya pikir ibu cukup banyak memahami, dan saya pikir mungkin bagaimana tentang buku refleksi untuk mengenal mereka. Ya, dulu sebelum buku refleksi itu muncul, sering sekali setiap anak itu tuh datang ke saya bercerita. Bahkan mungkin kamu belum tahu ya, ada yang sampai muntah, sampai begitu di baju saya tuh, baju saya penuh ingus, penuh muntah dan lain-lain. Dan hanya satu yang saya lakukan adalah saya cukup menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik di setiap ceritanya mereka. Lalu setelah mereka bercerita tinggal saya kasih minum. Setelah itu istirahat, karena saya yang tepar juga. Karena ternyata mendengar itu tuh adalah lelah sekali. Nah setelah itu semakin mengenal mereka, pribadinya mereka, akhirnya karena saya juga punya kemampuan mendengar juga ya, jadi kita mencari cara juga, akhirnya itulah awal terjadinya kita membuat buku refleksi. Dan dari buku refleksi itu dengan jujur sekali anak-anak menuliskan apa yang mereka rasakan. Ya itu penting sekali buku refleksi itu, karena satu, hal-hal yang tidak bisa mereka anak-anak ungkapkan face to face begitu, ya mereka lebih senang kali nuansa malam atau apa, mereka mencatat itu dengan sangat jujur sekali. Dan disitulah saya secara tidak langsung mengenal mereka satu persatu. Jadi saya pun mendekatkan diri saya kepada mereka, karena saya sendiri juga produk yang berubah. Jadi saya menunjukkan dulu bahwa saya bisa berubah, sehingga saya bisa berkata-kata kepada anak-anak dalam dampingan saya bahwa saya tidak hanya sekedar bicara, tetapi saya pun melakukan itu. Begitu. Jadi ini saya rasa hal yang mungkin orang lain jarang memperolehnya, bukan sih jarang mengalaminya, karena perubahan itu tuh tidak gampang, tapi kalau kita mau, kita pasti bisa. Itu bahwa niat sih sebenarnya, itu ya. Jadi banyak hal-hal yang saya dan Pak Martin rasakan ketika menghadapi dilema anak-anak yang dari daerah yang tidak mengerti apa-apa, bahkan kadang bumbu dapur juga tidak tahu. Saya juga kaget waktu itu, tapi disitulah saya belajar juga untuk pribadi bahwa kamu pun adalah guru yang terbaik untuk saya. Begitu, kita sama-sama belajar. Oke, berarti dengan adanya buku refleksi ini, Ibu lebih tahu nih dan lebih mengenal kepribadian anak-anak yang ada di YPU. Bukan seperti itu ya, Bu? Ya, betul sekali. Oke. Seperti yang kita bicarakan mengenai karakter, jadi teman-teman, untuk membentuk karakter ini lumayan susah. Jadi kalau ada kesadaran, ada niat yang besar untuk berubah, pasti bisa. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin belum menonton podcast kami dari awal hingga saat ini, ikutin terus YouTube Yayasan Prima Unggul ya, karena di situ teman-teman akan mendapatkan banyak pembelajaran baru. Ups, satu lagi nih Kak Marta. Apa Kak Marta? Jangan lupa like, Comment and subscribe. See you on the next video.